Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan pandemi sekarang ini kita semua diberi kesehatan lahir dan batin. Terima kasih untuk kesempatannya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Ani Margawati dari Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Undip. Pada saat ini saya berbahagia akan bisa berbagi dengan semua saudara-saudara semua tentang bagaimana pentingnya pencegahan virus corona COVID-19 berdasarkan dari aspek perilaku dan juga khususnya tentang social distancing. Pada saat pandemik Corona ini tentunya kita sering mendengar kata social distancing ataupun physical distancing, ya, karena virus corona ini ditularkan melalui percikan, baik itu dari bersin, baik itu dari entah karena droplet itu nempel di tangan, nempel di meja, di kursi, handle pintu, handphone, yang kemudian bisa menularkan kepada pihak yang lain. Nah, inilah kemudian kenapa menjadi istilah social distancing ini. Nah, social distancing ini adalah jaga jarak. Jaga jarak dalam arti karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada penularan melalui droplet atau percikan itu. Maka kemudian kalau jaga jarak, kemudian kita bertemu, entah itu orang yang sudah terinfeksi misalnya, atau kemudian carrier yang bisa juga menularkan kepada yang lain, maka dengan adanya jarak ini kemudian kita bisa menjaga agar droplet yang tadi dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi bisa tidak menularkan kepada kita. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dimaksud tadi kalau saya mengatakan jaga jarak? Nah, jaga jarak di sini tentunya kita itu harus tidak hanya kemudian kalau kita berdekatan dengan orang lain kemudian kita duduk berjauhan, ya. Kita sebagai orang manusia itu kan termasuk golongan sosial yang sebenarnya pengennya itu kumpul. Nah, dalam keadaan pandemi ini tentunya kalau kemudian kita berjaga jarak kan menjadi sesuatu hal yang kurang biasa. Nah, kurang biasa di sini kemudian kenapa? Karena kita yang biasanya berkerumun kemudian tidak bisa berkerumun. Nah, ini yang kemudian susah untuk kemudian dikampanyekan untuk bagaimana social distancing ini dilakukan, ya. Jadi intinya adalah kalau tadi saya mengatakan komunitas, kemudian kita kelompok sosial yang senangnya kumpul, maka malah dengan social distancing ini adalah kita itu diminta untuk menghindari kerumunan. Jadi kita yang terbiasa untuk guyon atau kemudian kita datang ke arisan, ke hajatan, resepsi, rapat, biasanya kan seneng. Nah, karena ada penularan virus tersebut, maka acara-acara yang berkumpul dengan orang banyak ini sebaiknya dihindari. Kalau yang tadinya ibu-ibu sukanya kumpul arisan PKK, arisan Dharma Wanita, ataupun kegiatan-kegiatan lain sebaiknya dihindari. Nah, juga pada saat sekarang biasanya banyak resepsi pernikahan. Nah, ini juga sebaiknya ya kita kalau terlanjur mendapat undangan ya bagaimana, entah itu kita nitip atau bagaimana. Nah, ini yang kemudian kita itu jaraknya berapa meter. Nah, dulu waktu penyebarannya belum masif, mungkin 1 meter itu masih bisa. Tetapi dengan semakin masifnya penularan dari virus ini, maka kemudian kok lebih baik, lebih banyak. Misalnya
1,5 atau 2 meter. Nah, ini yang kemudian yang harus kita jelaskan ya. Jadi kita harus menjaga. Jadi kita bukan kemudian membuat stigma pada orang yang terkena virus tersebut, bukan, tetapi bagaimana kita melakukan tindakan preventif untuk melakukan pencegahan agar virus tersebut tidak semakin menularkan kepada orang yang belum terinfeksi ya. Nah, kemudian dengan adanya jaga jarak ini ya, yang kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sebaiknya kita itu belajar di rumah. Kita itu bekerja di rumah, kemudian kita itu juga beribadah di rumah. Nah, kenapa? Ternyata kita itu kemudian ada ajakan seperti ini di dalam kita menghadapi pandemi ini, tidak hanya di Indonesia saya kira ya, karena pandemi ini sudah pandemi yang secara global, maka disebut dengan pandemi, sehingga hampir seluruh negara-negara di dunia ini sudah terinfeksi. Maka kemudian yang selanjutnya dengan kaitannya dengan social distancing ini adalah stay at home. Stay at home di sini adalah kita tinggal di rumah. Kita tinggal di rumah ini kemudian menjadi rasanya lebih aman. Kita itu rasanya bisa melakukan tindakan preventif. Karena apa kok kemudian kita itu melakukan kegiatan di rumah untuk stay at home, dalam arti kemudian begini, kalau kita itu tinggal di rumah tidak melakukan kegiatan di luar, artinya adalah interaksi dengan orang lain itu akan rentangnya menjadi lebih sedikit ya. Menjadi lebih sedikit dalam arti kita yang biasanya mungkin belanja di pasar, ketemu banyak orang, kalau kemudian kita beralih kita belanjanya secara online, mungkin kita akan mengurangi risiko untuk tertular. Atau kemudian kita yang diharuskan anak-anak untuk belajar di rumah ya toh? Anak-anak itu kan tingkat kewaspadaannya masih kurang. Dia tidak sadar kalau mungkin temannya atau orang yang ada di sekolahan mungkin sudah menjadi carrier dari COVID-19 ini. Nah, dia dengan tidak tahunya mungkin saling pinjam handphone, kadang-kadang berpinjaman alat tulis. Nah, ini transmisinya kan berjalan. Maka kemudian kalau anak-anak kita minta untuk belajar di rumah, sekolah kemudian diliburkan sementara, kegiatan belajar mengajar ada di rumah, maka interaksinya pun akan berkurang ya. Jadi beribadah pun demikian. Kalau kemudian teknologi sudah membantu kita, gereja, masjid sudah bisa kemudian misalnya kita sholat tidak berjamaah dahulu, tetapi kita sholatnya kemudian di rumah. Atau kemudian saudara-saudara kita yang non-muslim bisa melakukan ibadah secara online. Saya melihat teman-teman saya yang upload di Facebook itu memperlihatkan foto mereka sedang melakukan sembahyang, melakukan ibadah dari pendeta ataupun romo yang kemudian bisa diakses secara online. Memang tidak enak ya, tidak enak, akan tetapi bagaimana lagi, karena wabah ini sangat berbahaya apalagi untuk orang tua kita ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian karantina ini menjadi sangat penting sekali ya. Tentunya agak mengecewakan ya yang dengan adanya konsep atau tindakan social distancing ini. Kenapa? Misalnya kalau olahraga kan tentunya bisa, karena kalau maksimal 2 orang. Jadi kalau biasanya nge-gym, yoga bareng-bareng, sekarang mungkin absen dulu. Akan tetapi kita tetap perlu berolahraga. Yang di rumahnya mempunyai alat-alat olahraga, mungkin sepeda statis,
atau yang lain mungkin bisa melakukan olahraga di situ, meditasi, yoga bisa dilakukan di dalam rumah. Kemudian mungkin jalan pagi-pagi 30 menit kita melakukan exercise, ini juga tindakan yang bagus. Akan tetapi pesan saya tetap tidak boleh bergerombol ya. Maksimal adalah kita pergi misalnya jalan pagi hanya berdua, mungkin ibu dengan bapak atau mungkin anak-anak kita minta hanya berdua, tidak kemudian lebih. Dan jangan lupa adalah memakai masker dengan benar ya. Jadi apa yang kemudian yang harus kita lakukan lagi di masa karantina ini? Nah, kemudian yang paling penting adalah kita misalnya yang lain kaitannya dengan social distancing ini adalah hindari transportasi umum ya. Memang belum semua kita mempunyai kendaraan pribadi ya, jadi masih menggunakan transportasi umum. Kenapa kita harus meminimalkan memakai transportasi umum ya? Meminimalkan memakai transportasi umum adalah kita melihat bahwa orang itu misalnya yang naik MRT, naik Trans, pegangan handle, pada saat keluar pegangan pintu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, droplet-droplet dari virus COVID-19 ini mungkin menempel, kita tidak sadar. Padahal orang Indonesia itu kebiasaan cuci tangan dengan sabun pun kadang-kadang masih tidak dilakukan dengan benar. Nah, inilah yang bagaimana kalau kemudian kita itu memang dituntut untuk masih harus mempergunakan transportasi umum. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang paling penting masker. Masker harus kita miliki, meskipun sekarang ini maskernya itu sangat susah untuk dicari, tetapi kita kemudian memakai masker ya, memakai masker, memakai sarung tangan ya. Memakai sarung tangan ini adalah agar kita kalau kemudian memegang sesuatu dan kemudian kita lupa memakai hand sanitizer ataupun cuci tangan, maka bisa kemudian menjadi perantara agar tidak langsung mengenai kulit kita. Dan kemudian apabila kita sudah turun dari public transport tadi, maka kita harus segera memakai hand sanitizer atau lebih baik mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Serta jangan kita menghindari, membiasakan untuk tidak memegang logam-logam di alat transportasi tersebut. Maka kalau tadi saya sudah mengatakan stay at home, mengurangi kegiatan di luar rumah, maka hindarilah perjalanan-perjalanan, terutama perjalanan jauh. Kalau masa sekarang ini kan sudah banyak wilayah atau kota-kota yang merencanakan untuk melakukan karantina wilayah, sehingga kita seminimal mungkin melakukan perjalanan jauh ya. Maka saudara-saudara kita ada anjuran untuk tidak mudik terlebih dahulu. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa ada anjuran kalau kita stay at home berarti kita harus bekerja dari rumah ya. Mungkin yang sudah terbiasa bekerja di kantor, bekerja di rumah, mungkin sesuatu hal yang di awal mungkin menyenangkan ya, karena wah biasanya susah untuk bertemu anggota keluarga. Setelah ada program stay at home ini kok kemudian bisa berkumpul dengan semua ya. Nah, di sini tergantung juga bagaimana. Ada mungkin pegawai negeri bisa, karena hampir semua sekarang melakukan work from home ya. Akan tetapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tidak bisa dilakukan dari rumah ya. Ini yang kemudian bagaimana kita menghadapi. Tentunya bekerja di rumah ini juga
ada kendalanya ya. Kalau di kantor kita 9 to 5 bekerja, sudah pasti gangguannya mungkin lebih sedikit. Tetapi kalau bekerja di rumah ini kan kita bagaimana harus memanage diri kita untuk bagaimana bisa optimal bekerja seperti di kantor, tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan. Tentunya kalau ibu-ibu itu kalau di rumah biasanya malah sibuk, ada kesempatan di rumah bersih-bersih rumah, atau kemudian masak, atau kemudian jadi lebih banyak ngemilnya atau makannya. Nah, seperti inilah yang kemudian harus kita manage. Mungkin kita bisa bikin list-list pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kemudian biar menjadi seimbang dalam arti pekerjaan selesai, interaksi dengan anggota keluarga yang lain juga baik, dalam arti kita juga bisa menyenangkan suami, istri, anak, atau keluarga yang lain. Kita bisa bermain dengan hewan kesayangan kita dan sebagainya. Nah, kemudian meskipun di rumah kita pun sebaiknya juga tetap menjaga jarak ya. Karena apalagi kalau di rumah masih punya anak kecil yang kemudian risiko untuk tertular itu lebih tinggi. Atau kita masih punya orang tua serumah yang kemudian sudah sepuh. Maka kemudian inilah yang kemudian harus dijaga. Peralatan makan harus dicuci dengan bersih ya. Sehingga tidak menjadi media untuk penularan baik itu COVID maupun penyakit yang lain. Nah, kemudian kalau tadi saya mengatakan hindari transportasi umum, maka yang perlu kita perhatikan adalah sesampai dari rumah apa yang harus dilakukan. Ya, tadi saya kelewat. Maka yang kemudian yang perlu dilakukan adalah mengganti baju. Ya, kita mandi ya, kalau bisa keramas, mandi, keramas, ganti baju, kemudian bajunya langsung entah itu direndam atau masuk ke dalam kotak cucian ya. Jadi agar kemudian kalau kita entah itu tertular di mana ada droplet yang kita bisa terhindar di situ ya. Kita kemudian cuci tangan yang paling pasti, entah kita itu baru melakukan apa. Kalau ibu-ibu mungkin nyapu, masak, mindah kursi atau apa, jangan lupa cuci tangan ya. Kemudian social distancing yang perlu dilakukan yang selanjutnya, kecuali tadi ada bekerja, belajar di rumah, hindari transportasi massal, juga adalah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah hindari pertemuan dengan banyak orang ya, sehingga kita resiko untuk tertular itu menjadi lebih kecil atau lebih sedikit ya. Jadi kalau misalnya ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang akan berdampak pada penyebaran virus corona. Meskipun tadi kalau saya mengatakan kiai sepuh, orang yang sudah tua, yang masih muda dan tidak memiliki faktor risiko apapun ya, karena yang berat itu adalah individu-individu yang memiliki penyakit penyerta ya, seperti jantung, diabetes, hipertensi, ginjal. Ini akan lebih sulit kalau terkena virus corona. Akan tetapi anak muda pun kemudian, saya masih muda kok, saya masih sehat, jadi saya kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman saya itu no problem, enggak. Jadi anak muda pun juga harus waspada untuk kemudian upaya preventifnya juga ikut supaya tidak mendatangi kerumunan atau melakukan kegiatan dengan banyak orang ya. Anak muda sama sekali tidak kebal. Bahkan orang yang hanya menunjukkan gejala ringan dapat pula menularkan virus corona ke banyak orang, terutama pada awal infeksi. Ya.
Jadi bahkan mereka, orang tersebut yang menjadi carrier ini, malah mungkin mereka itu belum menyadari bahwa dirinya itu sakit. Nah, ini yang paling berbahaya. Sehingga kata kunci yang paling bisa kita ambil adalah kita tidak tahu siapa carrier dari virus tersebut. Nah, kalau kita dapat menjaga rantai, menjaga rantai infeksi, ya tadi seperti kita stay at home, tidak menaik kendaraan umum, kemudian tidak mendatangi kerumunan, aktif di kerumunan, kita dapat menjaga rantai infeksi pada keluarga yang lebih tua atau berisiko tinggi, ya. Sehingga apa dampaknya? Kita dapat berkontribusi pada jumlah orang yang terinfeksi dan menyebabkan pandemi ini akan berkembang pesat. Kalau teman-teman dari tim medis bekerja keras untuk menolong saudara-saudara kita yang sakit, maka kita yang sehat inilah juga perlu untuk bagaimana memotong rantai. Memotong rantainya dengan apa? Kesadaran diri. Kesadaran diri dalam arti ya itu tadi, anteng di rumah, stay at home, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, cuci tangan yang lebih sering. Nah, ini kita akan lebih mewaspadai penularan virus tersebut. Sering misalnya saya pernah mendengar ada teman yang kemudian, kenapa kamu tidak bekerja di rumah? Saya nggak bisa bekerja di rumah, Bu. Anak saya masih kecil. Kalau saya megang laptop, anak saya langsung rewel misalnya. Sehingga saya harus perlu. Atau kemudian ada juga yang kemudian mengatakan, di rumah tidak punya kuota, Bu, tidak ada wifi, sehingga saya tidak bisa bekerja karena tidak ada internet. Nah, alasan-alasan seperti inilah yang memang menjadi alasan. Kalau dalam keadaan biasa mungkin bisa menjadi alasan. Akan tetapi dalam keadaan pandemi seperti ini, maka alasan tersebut ya harus kemudian kita bagaimana caranya untuk mengatasinya. Mungkin anak kecil yang kemudian bisa mengganggu ibunya tadi mungkin bisa kita titipkan pada si mbak yang biasa ngomong, atau kemudian ya memang risiko kalau pas kita harus upload atau menggunakan internet, ya kuota kita memang harus beli lebih banyak. Alhamdulillah kalau di rumah memang sudah memiliki wifi. Nah, kemudian apa yang boleh ya selama social distancing tadi kan seperti di penjara di dalam rumah. Yang boleh dilakukan adalah kita tetap butuh asupan yang baik ya, karena kita harus meningkatkan imun kita. Maka yang boleh adalah kita harus bisa belanja sebentar. Akan lebih baik belanja online, meskipun harus dipilah kita menerima barang memakai sarung tangan plastik atau bagaimana. Nah, kita kalaupun harus belanja di supermarket, kita juga jaga jarak. Kemudian segera memilih barang-barang. Kita pun pada saat antri di kasir, kita juga harus jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan dengan hand sanitizer setelah kita memegang. Ya, entah kita itu habis ngambil dibayar di kasir, kita mengeluarkan kartu, menerima kartu lagi, atau pada saat kita mengambil barang. Ini juga karena barang-barang tadi tentunya juga diambil oleh orang lain. Nah, kemudian olahraga seperti yang saya sampaikan tadi. Imunitas akan lebih baik kalau kemudian badan kita juga fit, ditopang dengan asupan dan vitamin yang baik, yang kemudian dengan olahraga akan semakin baik. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin memakai sepeda statis, treadmill, atau jalan di tempat. Misalnya kita keluar maju mundur di dalam rumah, misalnya seperti itu. Kalau kemudian tidak punya kebiasaan jalan kaki di luar 30 menit karena kita kadang-kadang parno, kalau nanti kita jalan-jalan keluar ketemu orang bagaimana. Nah, ini yang sering ditakutkan ya. Nah, kemudian jangan lupa masker ya. Masker memang sekarang ini susah didapat ya.
susah didapat, sehingga kita juga harus perlu save. Makanya kalau kemudian tadi himbauannya memang stay at home, kalau stay at home kan tentunya frekuensi memakai masker juga akan lebih sedikit ya. Di dalam anjuran untuk social distancing ini kan juga kemudian kita harus mengurangi menerima tamu di rumah ya, sehingga harapannya kita ketemu dengan yang lain kan kemudian tidak begitu sering begitu. Jadi kalau di dalam rumah mungkin kita bisa tidak memakai masker, tetapi anjuran untuk cuci tangan harus tetap dijalankan. Nah, itu tadi yang kemudian apalagi selanjutnya yang perlu kita lakukan kaitannya. Nah, kemudian ada istilah yang kemudian kalau semua orang mengatakan social distancing dan kemudian muncul ada physical distancing. Sebenarnya jaga jarak ini juga lebih kepada physical distancing. Kita fisik harus jauh, tetapi secara sosial memang kita harus tetap terkoneksi. Ya, meskipun kita di rumah tidak bertemu dengan teman kantor, kita masih bisa chatting melalui entah itu online, MS Teams, Zoom, kemudian WA, masih kita tetap bisa dijalankan. Jadi interaksi dengan saudara, mungkin saudara di luar kota, teman kantor, relasi yang lain masih tetap bisa dijalankan ya. Jadi kita tidak terkurung selama masa stay at home. Jadi kita sudah parno, ketakutan kalau kemudian terjadi sesuatu dengan kita. Nah, tetapi kalau kemudian kita ada interaksi sosial tetap jalan melalui media sosial, maka kemudian kita akan lebih senang hidupnya ya, menjadi imunitas menjadi lebih baik. Akan tetapi kita juga tidak boleh kemudian memegang handphone terus untuk melihat perkembangan melalui media sosial yang lain. Kadang-kadang media sosial juga menjadi pemicu kita menjadi lebih parno, takut. Kenapa kok kemudian beritanya seperti ini? Nah, ini yang paling penting. Nah, apa yang kemudian yang inti selesai yang harus dilakukan adalah jaga imunitas. Kita harus happy, kita harus mendapatkan asupan yang baik ya. Kita juga harus mengikuti olahraga 30 menit, kemudian berjemur ya, berjemur di antara jam 9 jam 10, cukup 10 sampai 15 menit untuk kita bisa mendapatkan vitamin D secara gratis ya. Jadi itulah pentingnya, karena wabah ini sangat sangat unpredictable. Kita tidak tahu yang di sebelah kita itu ternyata carrier virus ini atau bukan, yang membuat kita kemudian harus lebih waspada. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semua.